Mari kita berdoa. Tuhan, isilah hati kami yang haus ini dengan makanan surgawi. Penuhilah kami, kenyangkanlah kami dengan firman-Mu. Buatlah kami segar kembali untuk menghadapi hidup sehari-hari. Buatlah kami melihat hidup dengan mata yang baru. Buatlah kami punya roh dan spirit yang baru. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, roti surgawi, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan 21. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, hidup ini mengenal yang namanya kekurangan dan kelebihan atau kelimpahan.
pasangan yang menikah di gereja saling mengucap janji setia, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Dalam diri seseorang ada kekurangan di sini dan ada kelebihan di situ. Kita suka bilang semua ada lebih dan ada kurangnya, plus dan minusnya. Mana ada yang sempurna? Juga ada saatnya masa kekurangan atau kekeringan melanda. Namun ada juga masa kelimpahan kita alami. That is life. Itulah kehidupan. Kelebihan dan kekurangan. Itulah tema kita selama bulan baru, bulan Agustus ini. Leksionari mengajak kita memulai tema ini dengan cerita pelipat gandaan atau multiplikasi makanan yang terkenal itu. Cerita mujizat 5 roti dan 2 ikan. Membaca cerita ini saya bertanya terus terang, untuk kepentingan siapa Yesus melakukan mujizat ini? Untuk kepentingan siapa? Jika jawabannya untuk kepentingan orang banyak yang jumlahnya ribuan itu, agak sukar dicerna. Bukankah itu tidak menjawab kebutuhan mereka untuk seterusnya? Bukankah itu hanya sekali itu saja mereka alami, bukan setiap hari mereka makan gratis seperti itu? Jadi untuk apa? Untuk siapa Yesus melakukan itu? Apakah ini sekedar sebuah show of force untuk dipamerkan? Main pamer-pameran jelas bukan Yesus. Kalau begitu, untuk kepentingan siapa dia melakukannya? Untuk siapa mujizat ini ia peragakan? Mata saya berhenti cukup lama pada kalimat ini ketika saya membacanya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Mata saya tertumbuk pada kalimat itu cukup lama. Angka 12 itu bukan kebetulan. Angka itu berasosiasi dengan atau menunjuk kepada jumlah murid-murid Yesus. 12 orang. Angka ini saudara-saudara menjadi pengingat, reminder bagi ke-12 murid. Supaya mereka itu ingat pada lesson, pada pelajaran dari peristiwa ini. Sisa 12 bakul penuh, 12 murid itu di-remind selalu untuk mengingat lessonnya. Sebab memang Yesus melakukannya untuk kepentingan 12 muridnya itu. Itu sebabnya waktu makanan itu digandakan, Yesus lebih dulu menyerahkannya kepada siapa?
Yesus menyerahkannya kepada murid-murid. Perhatikan kalimat ini di ayat 20. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu membagikannya kepada orang banyak. Murid-murid itulah sasaran utama dalam kejadian ini. Mujizat ini demi kepentingan mereka. Yesus sedang mengajar mereka. Dan sesungguhnya sedang mengajar kita semua, murid-murid Yesus masa kini. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus sedang ajarkan? Oh saudara-saudara, Yesus sedang mengajarkan tentang melihat dan berhitung dengan angka. Oh, tentang ini ada 2 macam. Melihat dan menghitung dengan angka menurut cara manusia lazimnya atau menurut hitungan kerajaan Allah. Istilah dosen saya dulu di Jogja, almarhum Pendeta Dr. Rudi Budiman, Yesus sedang mengajarkan hukum ekonomi kerajaan Allah, kata beliau. Atau sederhananya, Yesus sedang mengajarkan matematikanya kerajaan sorga. Murid-murid itu, saudara-saudara, sama seperti kita semua, cenderung lekas melihat kekurangan yang ada pada kami di sini. Hanya 5 roti dan 2 ikan, ayat 17. Hanya ini, mana cukup? Kurangnya masih banyak sekali. Mereka melihat pada yang kurang. Padahal ketika pandangan kita berfokus pada apa yang kurang, dengan mudah kita akan menjadi discouraged, bukan? Lesu, patah semangat, bahkan merasa tidak berarti. I don't have enough. Lalu lama-lama akan menjadi I am not enough. Padahal dalam keseharian hidup kita ini menjumpai banyak fakta kekurangan, bukan? Oh, dibanding si artis A dan si B itu, paras kita kurang cakep. Dibandingkan para juara dan orang-orang sukses, prestasi kita amat kurang. Oh, di mata para senior kita dipandang kurang berpengalaman. Tetapi bagi para junior kita dirasa kurang cekatan lagi. Dalam hal-hal yang bukan keahlian kita, kita kurang mengerti, kita kurang terampil. Karena harus berobat rutin
uang tabungan kita kian berkurang. Tidak seperti waktu masih muda dulu, kekuatan kita banyak berkurang. Menghadapi urusan yang begitu banyak, serasa kita ini dikejar-kejar dan kekurangan waktu. Kurang waktu, kurang uang, kurang dana, kurang tenaga, kurang dukungan, kurang lengkap, dan seterusnya. Bukankah itu vocabulary kita sehari-hari? Kurang, dan kurang. Dan ketika pikiran kita begitu dijejali oleh yang kurang-kurang ini, tidak jarang kita lalu terpojok di dalam perasaan lesu, tidak berdaya, dan seperti murid-murid Yesus yang kala itu sedang berada di tempat terpencil dan dalam suasana hari yang kian gelap, tidak tahu harus bagaimana, lalu berkata dengan rasa frustrasi, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Masih kurang banyak, Tuhan. Kurang. Namun, apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata semua orang di tempat terpencil itu makan sampai kenyang. 5.000 lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak itu, makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh left over. Artinya, pada saat senja itu, di tempat terpencil itu, bukan kekurangan yang sedang terjadi atau berlaku, melainkan justru kelimpahan atau kelebihan. Saudara sekalian, sejujurnya kita ini banyak dijejali memang dengan pikiran kurang dan kurang. Karena apa? Karena kita ini suka terpaku pada angka yang menurut perhitungan manusia memang kurang. Angka yang tidak memadai, tidak cukup, tidak sebanding. 5 roti 2 ikan compare to 5.000, bahkan bisa 10.000 orang lapar, itu sama sekali tidak sebanding, bukan? Matematika mana yang bisa bilang itu cukup? Saudara sekalian, saya tidak bilang bahwa matematika tidak perlu atau angka tidak penting. Sama sekali tidak. Bahkan dalam banyak perkara kita ini harus berhitung dengan cermat dan bijaksana. Tetapi ada tetapinya. Tetapi hidup ini lebih luas daripada sekedar angka. Ada kalanya numbers is just numbers. Realita kehidupan ini jauh lebih luas, jauh lebih tidak terduga, lebih multidimensi daripada sekedar numbers.
Oleh karena itu, kita jangan mudah terpaku hanya pada angka. 5 roti, 2 ikan. Terpaku pada number. Mari kita lihat fakta. Angka-angka jajak pendapat di ajang kampanye pemilu. Oh, itu bukan gambaran pasti dari realita di masyarakat sebenarnya, bukan? Angka-angka itu penuh dengan politis. Besarnya dolar sumbangan seseorang belum tentu itu cerminan kebaikan hati. Belum tentu. Indeks prestasi kumulatif yang nyaris mendekati 4, bahkan mungkin valedictorian, tidak menjamin sesudah lulus orang itu dapat pekerjaan yang baik. Ukuran IQ yang sedang-sedang saja, tidak genius, tidak memastikan seseorang itu tidak berhasil dalam pekerjaannya, bukan? Sebab selain IQ masih ada EQ, masih ada SQ, dan QQQ yang lainnya. Hidup ini lebih luas daripada sekedar angka IQ. Kelompok minoritas belum tentu sumbangsihnya bagi bangsa dan negara kecil, meskipun angka jumlah mereka minoritas. Belum tentu. Very often, numbers is just numbers. Mendiang sahabat saya, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sukses. Suatu hari pasiennya yang juga temannya datang berobat sambil mengeluhkan prestasi sekolah anaknya yang rapornya menurut si ayah ini angkanya itu sangat kurang. Lalu sesudah dia memeriksa dan menuliskan resep, dokter ini membuka laci di sampingnya, mengambil buku rapor sekolahnya sendiri waktu dia SD dan SMP, masih dia simpan. Dibukanya raport itu, lalu ditunjukkannya kepada pasien yang juga temannya itu. Rapor itu berisi angka pas-pasan. Malah ada beberapa yang tertulis dengan tinta merah. Anda tahu artinya rapor zaman dulu kalau pakai tinta merah itu apa? Ya. Lalu dokter sahabat saya itu tersenyum sambil berkata kepada temannya itu, dulu tidak ada yang mengira saya ini akan menjadi dokter spesialis seperti sekarang. Lawang rapot angka pas-pasan, ada nilai merahnya, siapa menduga dia akan menjadi seorang dokter. That is life, bukan? Cerita lain. Banyak kesaksian dokter-dokter yang sedang bertugas di pedalaman, termasuk jemaat kita sendiri, Dr. Budiono. Beliau juga memberikan kesaksian itu. Mereka yang bertugas di pedalaman itu harus bekerja dengan peralatan medis dan obat-obatan yang serba terbatas.
persediaan atau resources yang ada serba kurang. Tidak sebanding dengan kasus-kasus medis yang harus mereka hadapi dan tangani. Itu yang terjadi. Namun, berbekal doa, keberanian, dan kemampuan yang ada, mereka melihat keberhasilan pengobatan yang mengharukan. Tuhan campur tangan. Banyak para dokter di pedalaman bersaksi seperti itu. Dalam resources mereka yang terbatas, mereka melihat Tuhan campur tangan. Saudara-saudara, angka itu adalah indeks, tetapi bukan satu-satunya realita. Angka tidak boleh menjadi penentu segalanya. Apabila kita cuma terpaku pada angka, itu bisa membatasi potensi kita yang tersembunyi, bahkan memenjara kita dalam keyakinan yang salah, dan akhirnya membunuh pengharapan di dalam hati kita bahwa Tuhan bisa bekerja. Ucapan Yesus, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 16. Itu adalah sebuah cara Tuhan Yesus untuk memaksa murid-muridnya melihat melampaui angka, beyond numbers. Yesus ingin mereka itu melihat lebih lebar, melihat lebih dalam, sehingga instead of melihat tembok keterbatasan, mereka bisa melihat jalan-jalan kemungkinan baru, possibility and opportunity. Oleh sebab itu saya suka istilah Pastor Michael Marsh ketika dia berkomentar tentang cerita ini. Dia menulis begini: it is more about eyes than stomachs. It is more about seeing than feeding. It is more about compassion than bread and fish. Cerita ini lebih dari sekedar soal perut, tapi soal cara melihat. Cerita ini lebih daripada sekedar soal feeding, memberi makan orang, tapi soal melihat sesuatu yang baru. Cerita ini lebih mengenai compassionate heart daripada hanya sekedar soal roti dan ikan. Omong-omong tentang tembok keterbatasan, penginjil dari Australia, Nick Vujicic, itu orang yang paling pantas untuk frustrasi, saudara-saudara. Berapa jari yang dia punya? Berapa jari yang dia punya? Angkanya berapa? Jawabnya adalah 0. Sementara orang lain punya 10 jari di tangan, 10 jari di kaki, dia punya 0. Sebab kedua tangannya dan kedua kakinya buntung. Tetapi syukurlah,
Nick Vujicic tidak berfokus pada angka zero itu. Tidak berfokus pada kekurangannya. Dia melihat hidup ini dengan mata yang berbeda. Dia melihat keterbatasannya sebagai tantangan untuk bekerja lebih keras dari siapapun juga. Dan dia menemukan kesempatan, opportunity untuk Tuhan memakainya secara unik. Instead of melihat kegelapan dan tempat terpencil, Nick melihat hamparan rumput, cara Tuhan bekerja yang tidak terbatas. Kata-kata favorit Nick Vujicic adalah unstoppable, limitless, life without limit. Mengagumkan. Kata-kata itu yang kemudian menjadi judul-judul buku tulisannya. Hidupnya memberkati jutaan manusia di seluruh dunia. Ini baru namanya from zero to hero. Oleh karena itu, apabila Anda dan saya menjumpai dinding keterbatasan dalam hidup ini, jangan terpaku pada sekedar angka-angka. Tuhan punya matematika yang jauh lebih cerdas daripada kita. Jangan berfokus hanya pada kekurangan demi kekurangan kita sampai kita tersudutkan di tempat terpencil yang bernama kekecewaan, kefrustrasian, dan keputusasaan. Jangan. Di tangan Tuhan, resources yang terbatas, 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat berlimpah. Tidak ada jumlah yang terlalu kecil untuk Tuhan gandakan. Tidak ada orang yang terlalu kecil dan lemah untuk berperan dalam kerajaan Allah. Tidak ada talenta yang terlalu kecil untuk dipakai memuliakan Tuhan. Tidak ada gereja yang terlalu kecil jumlah anggotanya untuk bisa menjadi berkat. Kita memang terbatas. Namun kerajaan Allah mengenal sebuah hukum, namanya hukum ketidakterbatasan, limitless. Sebab apa? Sebab kuasa Tuhan memang tidak terbatas. Tangannya selalu terbuka menanti kita untuk datang kepadanya, membawa hati yang sedia untuk dibentuk dan dipakainya memberkati dunia ini. Bersediakah Anda dan saya datang kepada Yesus, membawa resources kita yang terbatas, agar di tangannya kita semua diberkati dan memberkati